Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Jaka, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Winda, alhamdulillah sehat walaupun cuaca ada panas, ada hujan. Ini mungkin sudah masuk musim pancaroba, musim hujan. J Bapak, ini panas sekali tapi sebenarnya musim penghujan ya Pak J. Jadi kita harus jaga kesehatan selalu. Ngeten nggih Pak J. J. Pangapunten Bapak, dinten menika kula badhe napa wawancara. Kebetulan ada tugas dari beberapa kepala sekolah tentang dilema etika. Nah, kebetulan saya ada tugas dengan panjenengan, terus nanti dengan kepala sekolah yang lainnya. Siap. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan di Bapak Nggih? Matur nuwun Pak Jaka. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak? Identifikasi kasus yang mengarah kepada dilema etika. Ya, kalau kasusnya itu person, ya tentunya kepala sekolah itu punya data dari pengamatan, ya itu bisa melihat, bisa mendengar, kemudian tentunya ada komunikasi juga. Dari komunikasi itu nanti akan didapat informasi, dan apabila informasi itu masih juga belum jelas, kita bisa konfirmasi kepada yang bersangkutan, sehingga ketika ditemukan dilema etika, ya kita betul-betul concern untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga nanti keputusan yang kita dapatkan pun juga keputusan yang didukung oleh semua pihak tanpa meninggalkan salah satu pihak yang di awal tidak sepaham atau tidak sependapat. Jadi Bapak, berarti intinya komunikasi ya Pak Nji. Lajeng pertanyaan yang nomor kali Pak. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Betul ya. Jadi titik poinnya adalah ada pada komunikasi. Ketika seorang pemimpin, entah itu kepala sekolah, kalau kita ada di institusi sekolah, tentunya kepala sekolah itu menjalin komunikasi dengan semua pihak, semua stakeholder, terutama kepada warga sekolah, sehingga dari komunikasi dua arah itu nanti akan timbul feedback atau umpan balik. Ya, ada keikutsertaan dari warga sekolah ikut berpartisipasi dalam membicarakan atau merumuskan program-program sekolah, sehingga semua warga sekolah itu mendapatkan peran yang sama. Kemudian nanti dalam implementasinya tentunya disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Ji Bapak, jadi dari dua arah Ji Pak Ji. Lajeng pertanyaan yang nomor 3, langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasanya pun Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah tentunya yang pertama kita harus punya pemahaman dulu. Pemahaman itu bisa kita peroleh yaitu tadi dari pengamatan, dari data dan fakta yang ada di sekolah. Kemudian apabila dari yang saya sebutkan tadi itu masih kurang jelas, bisa kita cari informasi ataupun konfirmasi secara langsung. Lajeng ingkang Mas kawan Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam dilema etika Bapak? Ya, apabila kita itu bisa artinya memberdayakan warga sekolah, artinya apa? Semua warga sekolah itu kita kasih peran sehingga mereka merasa punya tanggung jawab. Apabila nanti kaitannya dengan perencanaan program, semua warga sekolah kita libatkan, kita ajak diskusi,
Nah, dalam diskusi itu tadi tentunya ada beberapa pendapat, bahkan ada yang berbeda pendapat. Itu hal yang biasa apabila terjadi berbeda pendapat, dan itu nanti malah memperkaya dalam rangka alternatif pengambilan keputusan. Namun juga ya, dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda, tentunya kepala sekolah punya kebijakan. Ya, pertama tentunya dari segi prioritas program. Kemudian apabila perbedaan pendapat itu hanya masalah teknis, itu bagi saya tidak masalah. Hanya saja perlu diadakan kerjasama yang lebih efektif. Namun kalau perbedaannya itu sangat bertolak belakang, ya tentunya kepala sekolah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan prioritas yang mendesak. Kemudian ketika terjadi perbedaan sudah diambil suatu keputusan, harapan kita semua warga sekolah bisa memahami toh keputusan sudah kita diskusikan, kita musyawarahkan. Tidak mungkin dan dua keputusan sekaligus yang berbeda itu kita akomodasi dalam waktu yang sama. Tentunya ada mana yang harus kita dahulukan dulu. Dengan demikian ya kita tanpa meninggalkan pendapat yang berbeda, namun bagi mereka yang punya pendapat yang berbeda itu bisa memahami dan akhirnya bisa menerima. Karena apa? Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus segera diambil, ya, maka itu tadi sesuai dengan tingkat urgensi dari keputusan itu. Skala prioritas ya Pak. Lajeng pertanyaan ingkang nomor gangsal, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan apabila terjadi dilema etika, apabila ditemukan warga sekolah yang kurang proaktif atau pasif, sehingga ketika kita jumpai hal seperti itu, artinya apa? Mereka cenderung lepas tangan. Ya, namun ketika di awal sudah kita libatkan, kita ajak diskusi, kita ajak musyawarah, ya bisa kita mendorong, ya mendorong supaya semua pihak ikut berpartisipasi secara aktif. Dan apabila ada perbedaan pendapat, nah disitulah tempatnya untuk kita diskusikan, sehingga nanti waktu pengambilan keputusan itu betul-betul keputusan yang utuh, keputusan yang bulat, kemudian dapat diterima oleh semua pihak. Lajeng pertanyaan ingkang nomor 6, apakah panjenengan memiliki waktu atau tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan selama ini? Kalau waktu secara khusus, saya kira ya dari pengamatan. Karena apa? Kita itu setiap hari kan senantiasa bersinggungan dengan warga sekolah. Dan dari situlah kita itu mendapatkan data, ya, mendapatkan data, mendapatkan fakta. Kemudian ya dalam pelaksanaannya pun, ya, ketika kita sudah tahu ya karakter masing-masing person, nah itu nanti fungsinya adalah ketika terjadi suatu masalah, ya tentunya kepala sekolah menggunakan pendekatan yang berbeda antara warga sekolah yang satu dengan warga sekolah yang lain, karena masing-masing punya tipikal karakter yang berbeda-beda. Makasih Bapak. Lajeng pertanyaan ingkang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, kalau semua warga sekolah itu proaktif, ya, ikut serta di dalamnya, saya kira siapapun bisa berpartisipasi, tidak harus pada laka ataupun siapa, tapi ya
kalau semua warga sekolah itu punya komitmen yang kuat, ya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Maka dari situ kuncinya adalah partisipasi dari warga sekolah. Bapak. Menika pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang saged panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, kita dapat memfasilitasi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, kita dapat mengakomodasi dari perbedaan itu. Apabila nanti kita ramu menjadi suatu keputusan, ya, itu memang secara teknis memerlukan waktu dan pemikiran yang lebih mendalam. Namun karena semua pihak itu punya komitmen yang sama, ya dengan perbedaan pendapat itu nanti malah justru mematangkan keputusan kita ambil, seperti itu. Sehingga yaitu tadi, ya, ketika seluruh warga sekolah itu punya komitmen yang sama untuk melaksanakan program sekolah, kemudian apabila terjadi dilema etika, ya semua pihak dapat introspeksi mana yang harus kita dahulukan, sehingga kita jauh dari keinginan untuk memaksakan pendapat atau memaksakan program yang sementara saat ini belum bisa terlaksana. Mungkin nanti pelaksanaannya bisa di lain waktu sesuai dengan urutan prioritas program dari sekolah. Jadi Bapak matur nuwun sangat, menika wau saking jawabanipun Bapak menika wau sudah memasukkan dengan cara 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pembelajaran dalam mengambil keputusan Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaanipun Bapak dalam menjadi narasumber saya pada waktu hari ini Bapak. Ya, sama-sama Bu Linda. Apa yang saya sampaikan nanti kalau perlu konfirmasi lebih lanjut, saya siap. Mungkin nanti ada Bapak yang untuk menanggapi. Matur nuwun sangat Bapak, mugi-mugi menika sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman saya. Untuk kedepannya saya bisa belajar lebih banyak lagi. Pak. Untuk itu saya mohon pamit, saya mohon izin ya Bapak. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Pangapunten, hari ini saya mengganggu waktunya Ibu. Kebetulan hari ini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Ada 2 atau 3 kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu tentang dilema etika. Berarti bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya mulai dari Ibu. Yang pertama, selama ini itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Memang kalau namanya dilema etika itu memang satu permasalahan buat saya itu satu pertentangan yang pribadi dengan kepentingan golongan gitu. Kita harus bijak-bijak dalam menentukan langkah kita. Untuk mengidentifikasi itu biasanya saya menggunakan yang ada di sekitar ini, kita identifikasi kemudian yang berikutnya juga tentang apabila tidak ada solusi yang tepat secara tepat, itu juga satu solusi yang tepat. Terus ada yang paling banyak adalah pengaruh dari pihak lain, baik itu dari internal sekolah sendiri maupun dari eksternal sekolah. Itu sangat penting. Kemudian juga adanya perasaan antara pilihan moral yang sulit untuk kita tentukan, karena itu menyangkut
moral harus seperti itu, Iya. dan secara pribadi kita juga harus menyesuaikan dengan jalan keluarga itu. Aja. Kalau menurut saya. Oh ya, oh berarti ada dari pribadi sama kelompok itu kadang ada perbedaan itu ya Bu. Iya. Oh, iya. Nah, terus Ibu, lalu yang kedua Ibu, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini memang juga dilema saya. Aja. Menurut saya itu adalah dilema saya. Memang kasus seperti ini banyak terjadi ya, baik itu dari siswa maupun dari pendidik itu juga banyak terjadi. Nah, dalam mengambil keputusan, pertama jelas saya mengidentifikasi isu-isu sosial media, seperti apa, mencari data seperti. Setelah itu nanti kita saya juga tidak berani langsung mengambil keputusan sendiri. Saya itu kalau dalam kelemahan saya dalam pengambilan keputusan itu belum bisa tegas. Selain itu juga saya bukan tipe kepemimpinan yang otoriter. Jadi saya tidak masih membutuhkan orang lain. Kemudian juga setelah identifikasi masalah, juga melibatkan pemangku kepentingan. Saya mengambil beberapa pemangku kepentingan, baik itu nanti dari bapak ibu guru, dari anak sendiri, kemudian dari komite, dari warga sekitar, dari bahkan juga kalau memang membutuhkan nanti dari pihak lain, pihak luar, kita juga mengambil dari pihak lain. Contohnya dari misal pihak-pihak yang berwenang, misal kepolisian, atau dari orang yang kita jaga. Setelah itu saya juga punya prinsip menjunjung tinggi transparansi. Jadi kejujuran itu yang paling utama. Jadi kalau setiap ada permasalahan kita transparan dalam menyelesaikan. Kemudian setelah itu juga menerapkan pendekatan secara personal paling penting. Menurut saya paling penting pendekatan personal dengan orang-orang yang terlibat di situ. Berarti kita dari hati ke hati dan prinsip kalau saya prinsip saya ngomong. Itu adalah kemudian juga menerapkan kebijakan yang sudah ada itu sangat mendukung saya. Aturan baik itu dari pemerintah maupun aturan yang kita buat dari pemerintah itu sangat mendukung. Juga setelah semuanya terkumpul kita melakukan evaluasi. Kita menerapkan kebijakan dulu, kita terapkan keputusan saya harus bagaimana, kita terapkan. Setelah itu keputusan itu sudah saya ambil, kita evaluasi bagaimana keputusan ini nanti kita terapkan. Kemudian juga pada saat setelah penerapan kita juga evaluasi kembali. Ya, kemudian setelah itu menjaga juga kepentingan jangka. Jadi setelah kita evaluasi, kira-kira untuk kedepannya bagaimana keputusan yang seperti ini, apakah nanti untuk bisa kita pakai untuk jangka panjang. Saya sangat setuju. Lajeng, ini ada pertanyaan yang ketiga. Lajeng langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Oh, jadi hampir sama ya. Hampir sama dengan ya. pertanyaan kedua, ya. Yang jelas tadi satu yang pertama identifikasi. Iya, identifikasi ya, kasus yang ada, kemudian pengenalan nilai atau prinsip. Iya. Kita kenalkan dengan nilai kebajikan terutama ini yang ada di lingkungan sekitar kita. Setelah itu kita konsentrasi atau kolaborasi tadi dengan pemangku kepentingan, kita ajak untuk berbicara bersama, untuk merundingkan satu permasalahan yang ada, untuk berdiskusi. Kemudian setelah itu kita ada analisis dampaknya bagaimana. Jadi sebelum saya menerapkan itu
kira-kira nanti dampaknya seperti apa. Ini saya ajukan, biasanya saya ajukan ke pemangku kepentingan yang kita ambil, kemudian kita juga diskusi tentang dampak. Setelah itu kita baru mencari solusi bersama, solusi yang mana nanti bisa untuk ke depan untuk anak, untuk ini kemajuan sekolah dan untuk masyarakat sekitar bagaimana. Setelah itu baru kita mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan kita juga perlu komunikasi dengan pihak, termasuk yang terlibat, termasuk mungkin orang tuanya dan keluarganya yang jelas itu harus tahu. Itu baru setelah itu kita tindak lanjut dan yang terkait ini selalu dan satu hal lagi Mbak, yang saat ini kadang banyak dilupakan, yaitu perlu ada dokumentasi. Ya, setiap satu permasalahan ini yang kadang-kadang kita kelemahan kita, kadang kita sudah melaksanakan secara ulur, secara bagus, tapi tidak terdokumentasikan. Sangat penting dokumentasi nanti bisa dipakai kedepannya untuk evaluasi juga. Berapa terjadi, bagaimana solusinya, langkah-langkah kita tadi kita lakukan. Dokumentasi Bu ya. Terus Ibu, lajeng yang nomor 4 itu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema ketika itu? Yang sangat efektif itu adalah keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Iya, stakeholder itu ya. Paling efektif ya itu, karena banyak saran, banyak masukan dari beliau itu, sehingga nanti dan menjadi satu pengalaman juga buat para pemangku kepentingan, biar tahu ternyata kondisi di lapangan itu seperti itu. Kemudian yang kedua juga tentang kebijakan aturan yang ada itu sangat mendukung saya. Kemudian adanya penyeimbangan mendukung terus kejujuran dan transparansi kita dalam menyelesaikan masalah, karena mendukung sekali. Tanpa itu dan juga ada lagi pendekatan empati, kemudian juga analisis resiko itu juga sangat membantu kita. Yang jelas dalam menyelesaikan itu bisa kita berhasil atau tidak itu dengan pendekatan kita dan dengan keterlibatan, karena permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan kalau dalam diri orang tersebut itu berperan. Lajeng Bu, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus jaringan etika itu? Ya, menjadi tantangan jelas sekali karena itu konflik konflik antara etika dengan konflik moral, dengan perasaan kita. Ya, itu kan satu tantangan sekali buat saya. Wah, ini harus menyelesaikan etika yang ada dengan moral yang ada. Kadang bertujuan kan itu ya. Satu tantangan kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan tekanan sosial dan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Kalau saya sampai tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, nah bagaimana kemudian juga ketidakpastian dari konsekuensi terlibat dalam permasalahan. Ya, kita tidak tahu dalam hati seseorang kita, kalau dia sudah berjanji seperti ini, jangka panjangnya bagaimana kita juga tidak tahu. Ini menjadi satu tantangan. Kemudian juga keterbatasan waktu kita dalam
kita bekerja ya pendidikan besok dari jam 7 sampai jam 2. Nah, ini kadang juga kalau ini menjadi satu permasalahan di luar jam kerja sering terjadi juga. Meskipun itu tidak terjadi di sekolah, terjadi di rumah, mau tidak mau kita harus menyelesaikan juga. Ini pernah terjadi di sini, pernah terjadi di sini dan pernah ada kasus di sini di sore ini. Pada saat itu juga saya langsung telepon karena komunikasi sekarang sudah bagus, sudah baik, maka saya dengan komunikasi itu mudah sekali. Ya, saya langsung datangkan beberapa bapak itu yang berkepentingan bisa selesaikan. Karena saya itu punya prinsip kalau sudah ada satu permasalahan dalam hari itu juga harus diselesaikan. Biar tidak ya kedepannya seperti itu. Kemudian juga ada Mbak, masih ada yaitu perbedaan persepsi. Nah, itu menjadi satu tantangan juga. Nah, persepsi saya seperti ini, persepsi dari yang bersangkutan seperti itu menjadi satu. Banyak sih sebenarnya gitu. Kalau tantangan itu banyak juga ada juga ketidakseimbangan antara kekuatan dan negosiasi itu juga termasuk saya sendiri. Memang ya, seperti tadi saya memberikan punya satu kelemahan yang apabila dalam pengambilan keputusan itu masih banyak masih banyak ragu-ragunya, takut nek biasanya maka saya menerapkan itu yang paling efektif tadi, melibatkan sama yang paling utama dan pendekatan dari hati paling utama. Jadi kemudian masih ada Mbak tekanan untuk ini, untuk segera mengambil keputusan. Jam berapapun itu harus kita selesaikan, maka mau tidak mau. Jadi Bu, terus lanjut pertanyaan ingkang nomor 6. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau jadwal saya tidak punya. Ya, saya tidak punya, tetapi saya selalu meluangkan waktu. Siap setiap saat. Karena kalau kita terjadwal, kalau pada saat itu ada satu permasalahan, kalau tidak, jadi menyelesaikan lagi. Kalau memang itu ada permasalahan yang saya selesaikan, siap 24 jam. Jadi dikirkan ya langsung gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada program khusus. Yang program khusus saya yaitu menyelesaikan satu permasalahan dilema sosial itu, dilema yang ada di sini, permasalahan semuanya itu dilema Ajeng pertanyaan yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Ya, tadi yang saya jelaskan tadi aturan kebijakan dari pemerintah, kemudian dari sekolah yang sudah kita buat itu satu yang mempermudah saya. Jadi saya sudah ada batasan aturan-aturan seperti itu, maka saya tidak boleh melanggar aturan. Itu jelas mempengaruhi. Kemudian adanya komunikasi yang terbuka, ini paling penting. Kalau tidak ada saling keterbukaan, kejujuran itu juga sulit saya mau mengungkap gitu. Kalau permasalahan yang ada itu apa, kalau tidak ada kejujuran itu. Kemudian juga adanya kesepakatan bersama, baik itu dari pihak yang terlibat, di sekitar sekolah, kalau ada permasalahan seperti itu,
juga sangat mempermudah. Suatu saat nanti melanggar lagi, Anjir. saya tinggal nyodorke kesepakatan. Oh iya, Ada. kesepakatan ya Bu ya, kesepakatan Iya, bersama. kesepakatan bersama itu untuk mempermudah. Kemudian dokumentasi itu Iya. juga. Oh iya, ini loh buktinya. Oh Iya, Oh iya. juga. Kemudian adanya pengalaman yang paling jelasnya. Seperti saya yang belum jadi kepala sekolah, itu banyak. Tetapi dengan saya itu mendapatkan satu permasalahan ini menjadi satu pengalaman, di mana nanti akan kita terapkan sesuai dengan teori yang ada. Saya begitu. Kalau teorinya kayak ini di lapangan seperti apa? Kadang dengan teori yang ada itu kita terapkan tidak cocok. Nah, kita harus menerapkan. Kemudian juga ada ini Mbak yang menjadi faktor saya mempermudah itu waktu. Juga ini juga meskipun ini menjadi satu tantangan, tapi waktu itu juga bisa mempermudah saya untuk mengomunikasi tentang kemudian juga penggunaan teknologi. Nah, tadi saya katakan untuk mempermudah komunikasi. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Teknologi yang sekarang ini. The break time will be at 5 minutes. Komunikasi ya Bu ya, utamanya J. J. Lajeng Ibu ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema pernikahan? Banyak sekali ya. Yang bisa kita petik itu kalau kita memang satu permasalahan itu bisa selesai, itu rasanya puas sekali gitu. Puas sekali. Nah, itu yang bisa saya petik ya itu yang terakhir atau tentang bagaimana kerjasama. Jelas gitu. Tadi saya katakan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Gotong royong. Kemudian adanya keadilan sosial. Saya harus menerapkan keadilan sosial ini yang adil. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu bisa menyelesaikan itu dengan baik, dengan adil, biar tidak menimbulkan permasalahan. Itu yang bisa saya ambil. Kemudian juga empati Mbak. Nah, empati sosial saya seperti itu juga kita pantau bagaimana kita mengambil sikap. Pendekatan empati ini bisa ternyata dengan pendekatan personal secara pribadi itu bisa memberikan banyak sekali kalau pendekatan empati itu. Kemudian ada lagi toleransi itu juga muncul di situ, rasa tanggung jawab, itu manfaatnya. Kemudian kejujuran itu yang paling utama. Kemudian juga saya harus bisa menyeimbangkan kepentingan pribadi. Ini yang paling utama. Individu dan kelompok ya. Iya, gimana ya Mbak ya, namanya dilema etika itu tidak, kalau dari teori kita terapkan tidak bisa langsung itu. Yang terpenting itu bisa ya pendekatan dari dan bisa mengambil. Itu paling penting. Terus itu Memang di sekolah manapun sama, gitu. Di sekolah Iya, manapun permasalahan. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga ada permasalahan. Tapi semakin banyak permasalahan, semakin kita itu menjadi pembelajaran ya. Dan manfaatnya bisa sebagai pembelajaran. Jadi kalau ada kasus seperti ini, saya pernah menyelesaikan. Jadi sudah ada rasa percaya diri. Kalau belum pernah menyelesaikan itu seperti tadi, saya ragu-ragu. Nanti berlawannya tidak ya dengan isu kayu aku lah. Dengan konteks ini saya semakin mantap, semakin aku selalu menyelesaikan. Oh,
penyelesaiannya seperti ini. Dari dokumen itu bisa kita pakai juga Mbak. Ini saya juga pernah Matur nuwun Ibu, saking jawaban-jawaban Ibu kalau saya sudah mendapatkan beberapa unsur, antaranya yaitu sampun terdapat 4 unsur paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Itu sudah termasuk di dalamnya, sudah Ibu sampaikan kepada Ibu Rizky. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaannya pada hari ini untuk meluangkan waktu wawancara dengan saya, Ibu. Semoga nanti apa yang saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya dan teman-teman. Sami-sami ini juga satu pengalaman buat saya. Berbagi ini, berbagi pengalaman. Ada yang kita tidak mendapatkan dari sekolah, kita mendapatkan dari yang lain. Ya. Jadi belajar tidak harus di sekolah, belajar tidak harus membaca, belajar itu dengan segala sikap. Semoga bermanfaat. Matur nuwun sangat Ibu. Makanya sangat bermanfaat sekali buat saya. Tidak untuk sekarang, untuk kedepannya bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman yang lain. Terutama sebagai model bimbingan, Saatnya siap disiapkan menjadi kepala. Amin, matur nuwun Ibu. Insya Allah doanya yang baik-baik saya aminkan. Ibu, mengenai perkataan saya mohon izin, saya mohon pamit. Nanti saya melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ibu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Ibu.